Record dan mulai. Oke. Pokok bahasan terakhir di hari ini adalah komposisi fungsi. Oke, kita punya fungsi fx yang tadi dan gx yang seperti ini ya. Lalu kita ditanya f komposisi gx yang sama dengan ini. F gx ya. Nah, ini kurungnya satu aja. Nah, oke. Kalau diilustrasikan berarti kan, nah, kalau f komposisi g berarti x masuk ke g dulu atau f dulu? Si x masuk ke f dulu tuh. X-nya dimasukin fx. Ya, kalau betul, gx-nya masuk ke fx, lalu x-nya, kalau x-nya, si x yang pertama kali ini masuk kemana dulu dia? Sebelumnya untuk memudahkan komunikasi saya menamai mereka lagi seperti tadi, F1 dan F2. Lalu si G saya juga kasih nama G1 dan G2. Oke, sebelum komunikasi. Oke, nah X ini habis X masuk ke G dulu berarti ya. Nah, sebelum masuk G dia juga punya dua pilihan. Pilihan pertama kalau dia lebih dari 2. Masuklah dia ke G1. Sedangkan kalau dia kurang dari sama dengan 2, kurang dari sama dengan 2, masuklah dia ke G2. Oke. Selanjutnya G1 ini masuk ke F kan ya, gitu ya. Nah, G1X ini kan F ini kan apa namanya? Ada filternya lagi yang lebih besar sama dengan 0 sama yang kurang dari 0. Ini kepecah dua lagi nih. Masing-masing dari mereka kepecah dua nih. Berarti si ini kalau yang pertama kalau G1X lebih besar sama. Nah, sorry. G2, sorry. G2X kurang dari 0. Oke. Nah, kalau G1-nya negatif berarti masuk ke F berapa? Lanjut ke F berapa? F berapa? G1-nya negatif. Ada yang tahu jawabannya? X-nya ini kan dari G1X. Kalau dia negatif berarti masuk ke F1. F1. Kalau ini ke F2 ya. Tuh. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin? Oke, nah selanjutnya kita lihat dulu. Kita lihat ada 4 kemungkinan, yaitu ini. 1, 2, 3, 4. Yang akan kita kerjakan adalah di tiap kemungkinan kita cari nilai X yang memenuhi. Gitu. Jadi sebagai ilustrasi kasus 1 kita memandang G1. G1 itu adalah X kuadrat min 2, tapi X-nya lebih dari 2. Nah, kita mau cek, bisa nggak untuk X lebih dari 2, G1X ini kurang dari 0. Nah, kita lihat. G1X kurang dari 0, berarti X kuadrat min 2 kurang dari 0 ya. Nah, ini berarti gimana? X. Kok ada kuadrat, sorry. G1 ini X min 2 aja. Ini X min 2 ya. Nah, X min 2. Kalau X-nya lebih dari 2, X min 2-nya gimana? Mungkinkah dia negatif? Ini berarti X kurang dari 2 ya. Nah, berarti ini syarat awal sama hasil perhitungan ada irisannya nggak teman-teman?
Tidak ada kok. Tidak ada ya. Kosong ya. Nah, oke. Kosong, tidak ada. Karena kosong berarti kasus 1 tidak mungkin terjadi. Kasus 1 ini nggak mungkin terjadi. Lupakan dia. Move ke yang berikutnya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Nah, Bisa. next, kasus 2. X min 2. Ketika X-nya lebih dari 2, namun X min 2 lebih besar sama dengan 0, berarti X-nya lebih besar sama dengan 2 ya. Diiriskan jadi apa berarti? Diiriskan jadi ya X yang lebih dari 2 ya. Nah, berarti kita bisa simpulkan kalau X lebih dari 2, maka G1X-nya ini nilainya lebih besar sama dengan 0. Karena G1X-nya lebih besar sama dengan 0, berarti dia lanjut ke F2. Sini. Nah, nanti G1 komposisikan dengan F2 untuk X-nya lebih dari 2. Oke, jadi kita dapat satu kesimpulan. Nomor 1. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Kita lanjutkan ke kasus 3. Kasus 3 berarti apa itu? G2 4 min X kuadrat dengan syarat X-nya kurang dari sama dengan 2. Mungkin nggak dia negatif. 4 min X kuadrat kurang dari 2 berarti kan 2 tambah X, 2 min X negatif ya. Selanjutnya ini dibuatkan garis bilangan. Berarti ini Bapak, 2 sama min 2. Terus tandanya min plus min ya. Jadi jawabannya sini. Oke. Ya. Lalu diiris sama X kurang dari sama dengan 2. Berarti hasil irisannya apa teman-teman? Hasil irisannya berarti X kurang dari min 2. X kurang dari min 2 ya. Ya. Berarti simpulannya adalah kalau X-nya kurang dari min 2, G2-nya gimana? Kurang dari 0 ya. Kalau G2 kurang dari 0 berarti G2 lanjut ke F1. F1. Nah, ini kita tulis sebagai hasil kedua. Simpulan kedua. Oke. Next, terakhir kasus 4. Berarti sama. Nah, terus cek lebih besar dari 0. Lebih besar sama dengan 0. Nggak usah repot-repot ya. Ini tinggal dibalik aja yang tadi. Yang apa? Gambar tadi kita tulis copy. Terus sekarang jawabannya jadi yang tengah ya teman-teman. Nah, sekarang irisannya apa nih berarti? Irisan sama X kurang dari sama dengan 2 berarti jadi ini ya. Irisannya jadi min 2. Ini masuk ya ini. Min 2 sama 2 ini masuk. Jadi min 2 ini ya. Berarti simpulannya untuk ini G2 kita bernilai apa? Lebih besar sama dengan 0. Berarti G2 lanjut ke F2. Nah, berarti ini simpulan kita yang ketiga. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin? Ya, semoga bisa dipahami ya. Berarti nanti kalau ada soal semacam itu harus cek satu-satu dulu. Kayak ini ya, Kak? Betul, analisa satu persatu. Baik, Kak. Kita kan nggak tahu ini kelakuannya dari fungsi ini gimana. X min 2 ini waktu lanjut ke F
apakah X-2 ini masuk ke salah satu aja kayak tadi ini yang kasus ini ya. Ini masuk ke salah satu aja atau mungkin bercabang kayak yang bawah G2 ini bercabang ya. Ada yang masuk ke sini, ada yang lanjut ke sini, ada yang lanjut ke sini. Nah, itu pertanyaannya harus dijawab di awal. Oke. Bisa menjawab? Baik, Kak. Oke, yang Ya. lain? Oke. Iya. Yang mahal itu sebenarnya di sini. Bagian ini adalah bagian termahal. Berpikir di sini adalah bagian termahal. Kalau yang lain hanya ya teknis-teknis saja. Di sini yang Anda mesti pahami. Ya, karena di UTS hampir pasti selalu ada ya soal komposisi, soal invest itu selalu ada di nomor-nomor awal. Jadi itu cepetan diambil nilai, cepetan ambil nilainya. Oke, kita 1, 2, 3. Nah, mungkin yang enggak berkepentingan tak hapus. 1, 2, 3. Kesimpulannya aja yang tak sisakan. 1, 2, 3. Oke. Terus terakhir kita akan memformulasikan si rumusan F bundaran G. Nah, ini 1, 2. Sorry, tak undur. 1, 2, 3. Oke. Oke, nyimpulkan ini terus kita tulis ini sama F dan G. Kita tulis dulu ininya ya, pembagian X-nya dulu ya. Ini pembagian X-nya adalah yang pertama di kurang dari, ya saya dari kanan ke kiri, berarti ini lebih dari 2. Di sini antara min 2 sampai 2. Di sini terakhir ini. Nih, nggak pakai sama dengan. Sekarang kita komposisikan. Yang lebih dari 2, F2 kurung G1. Berarti jadi apa? Bisa dibantu saya, F2 G1. Jadi F2 G1. Berarti 1 per itu ya. F-2 tambah 1. Next tengah G2 berarti F2 G2. G2 ini F2 1 per 4 min X kuadrat plus 1. Dan yang terakhir adalah ketiga ini berarti G2 F1. G2 F1 berarti nah udah selesai. Udah semua sesuai semuanya. Dan ini untuk mengecek kebenaran dari pembagian di sebelah kanan ini, cek kalau akan benar jika tidak saling tumpang tindih antara dua interval. Sebagai contoh, ini nggak mungkin nggak ada tumpang tindihnya ya, atau irisannya kosong ya. Ini tak beririsan toh. Nah, nggak beririsan. Yang ini juga nggak beririsan yang orangnya. Terus yang mana lagi? Kita kasih warna hitam. Yang dua warna hitam juga nggak beririsan. Nah, kalau sudah nggak beririsan, berarti tandanya selamat kita. Pembagiannya udah benar. Tinggal di sini jangan salah mengkomposisi. Ya. Nah, itu. Ada pertanyaan dari Anda atau tanggapan? Dari Sabrina atau Alex yang biasanya? Sudah paham, Kak? Komen-komen oke. Dari yang lain mungkin Gevira atau Putri? Atau Paham, Kak. nah, sip. Oke. Yang lain mungkin dari Sita, Alex. Ya. Oke.
Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Oke. Oke. Kalau secara keseluruhan dari tadi awal sampai nomor terakhir ini ada yang mau disampaikan? Sudah jelas, Kak. Sudah jelas, oke. Ya, ini kan udah lumayan lama ya kita belajar ya ini.